iso dibanding-bandingke, saing-saingke ya mesti kalah. Tak aku ya ora mampu, mung sak kuatku memilikimu. Ku berharap bisa membeli produkmu itu tanpa harus ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan unit komputer Magelang, stasiun, laptop, dan PC desktop. Bagus semua, berkelas, mantap. Salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, bisa dilihat di hadapan Anda ini laptop yang cukup gahar dan teman-teman masih teringat ya. Kok koyone podo karo sing diupload kemarin yang seri Acer. Nah ini adalah produk dari Acer Gaming ya, dimana yang sebelum ini hampir mirip, emang bener. Yang sebelum ini kita upload dengan Acer AN515-5752 BQ. Bisa teman-teman tonton ya, strip 52, dimana laptop tersebut adalah menggunakan Intel Core 5/11 dan terdapat grafis yaitu dengan RTX 3050 43. Nah di sini hampir mirip ya teman-teman. Nah dimana langsung saja, ini adalah dengan Acer Nitro 5 dengan AN515-57-55XN. Kalau kita lihat ini hampir mirip ya dengan yang pernah kita upload dulu, tapi ini adalah beda ya teman-teman. Dimana produk ini adalah masih mengusung Intel Core i5-11 yaitu Tiger Lake. Prosesor dengan Tiger Lake ini dirasa masih sama dengan yang kemarin ya. Namun di sini ada sebuah perbedaan ya teman-teman, dimana produk ini bedanya adalah di VGA. Kalau yang kemarin versi yang kita upload itu adalah di RTX, yang sekarang di GTX. Otomatis harganya secara harga pasti lebih murah. Nah kita akan review ya hasilnya seperti apa, nanti kita uji juga di gaming, dan nanti ini ada pembandingnya teman-teman ya. Setelah pernah kita upload dengan Asus TUF Gaming pernah mengalahkan yang di ROG Strix. Nah besok kita tandingkan ya Asus TUF Gaming yang seri 4600H. Nah nantinya akan kita uji di Intel Core i5-11. Karena kenapa teman-teman? Karena pada dasarnya VGA nya sama, yaitu di dengan GTX 1650. Nah di sini sama ya teman-teman ya. Setelah dengan menggunakan prosesor, yaitu dia adalah menggunakan Intel Core i5-11 yaitu 11400H, dimana prosesor ini adalah mengusung dengan Tiger Lake dengan 6 core prosesor 12 thread, dan dia adalah GHz-nya yaitu dari 2,7 GHz up-nya sampai 4,5 GHz, 6 core prosesor 12 thread. Nah terus di sini terdapat VGA ya, dalam Intel ini adalah Intel UHD 730 dan dibekali dengan VGA dengan Nvidia GTX 1650 4GB. Jadi kalau misalnya ditandingkan dengan Asus bagaimana, nanti kita lihat hasilnya ya teman-teman ya, seri dengan Asus TUF Gaming ya. Nanti pokoknya tonton di video ini ya, dengan prosesor Ryzen 5 dengan 4600H. Oke, kemudian setelah VGA kita sebutkan, RAM-nya di sini adalah menggunakan RAM 8GB. Nah, masih hampir sama dengan yang kemarin 8GB. Dia menggunakan DDR4 dan di sini bisa di-upgrade sampai ke 32GB DDR4. Nah, layar di sini adalah menggunakan 15,6 in FHD IPS. Jadi sama yang kemarin sama. Terus untuk model keyboardnya di sini adalah red ya, satu warna saja, itu bisa dilihat untuk modelnya. Nah, terus terdapat logo yaitu Intel Core i5-11 dan ciri khas GTX dengan 1650. Dan di sini dibekali dengan webcam yang cukup jernih. Nah, itu bisa dilihat untuk hasil teknologinya. Terus dan bezel di sini sangat tipis ya, seperti dengan desain laptop tahun 2022. Dan laptop ini mempunyai bobot kurang lebih yaitu sekitar 2,8 kilo. Jadi nggak sampai 3 kilo ya teman-teman untuk laptopnya. Jadi kalau dikomparasikan dengan seri yang kemarin di VGA RTX sama untuk modelnya juga sama, cuman perbedaannya di VGA. Di sini bawaannya adalah menggunakan Windows 11 Single Language SL.
Dan garansi laptop ini adalah 2 tahun dan untuk spare partnya adalah 1 tahun. Jadi 3 tahun untuk spare part dan 2 tahun untuk produknya. Jadi sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Dan untuk harganya, nah di kisaran adalah masih adiknya yang kemarin itu kurang lebih 13 jutaan. Teman-teman bisa membawa laptop baru seperti ini. Oke, baterai di sini adalah kita lihat data ya. Di sini adalah baterai adalah 57 WHz. Jadi kalau lithium ya kan teman-teman, 57 WHz lithium. Jadi kalau untuk pengujian saya kira ini lama banget ya. Kita belum menguji secara nyatanya, mungkin bisa dikatakan 4 jam 3 jam ya kawan-kawan ya. Yang selanjutnya lagi, oh ya, di sini SSD-nya menggunakan SSD NVMe 512. Nah, kalau dikomparasikan dengan seri yang kemarin AN515-57 sama, bahwa dia juga SSD-nya 512. Jadi di samping tadi RAM-nya 8 GB, di sini SSD-nya adalah menggunakan NVMe 512 dan jika kurang teman-teman bisa mengupgrade-nya SSD ke lebih tinggi plus ada tambahan yaitu slot harddisk ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jika menginginkan tambahan lagi bisa ditambahkan slot SATA yaitu dengan 2,5 in. Jadi jangan khawatir, ini untuk menyimpan storage-nya banyak banget ya, ada 2 media simpan SSD dan SATA ya teman-teman ya. Kita perlihatkan ya untuk sisi konektivitas ya, ada di sebelah kanan. Coba kita lihat di sini ada lubang kipas untuk sebelah kanan ya, sisi kanan. Terus ada HDMI, terus ada USB 3.0.1, terus ada Type-C 1. Untuk sebelah kiri mari kita lihat ada kipas juga di sebelah kiri sini ya. Ada pengunci, terus ada lubang kipas atau lubang pembuangnya, terus ada LAN, terus ada USB jumlahnya 2. Di sini USB-nya adalah seri 3.0. Jadi total USB di sini adalah ada 3 buah ya teman-teman ya untuk USB-nya. Terus terdapat audio 1. Jadi di sini ada audio. Oke, untuk strukturnya hampir sama seperti ini. Kita simak produknya dan nantinya kita akan tandingkan dengan laptop yaitu di Asus TUF dengan FX 506i. Jadi nanti kita lihat hasilnya ya, performa sekuat apakah ya di Intel Core i5 Gen 11. Simak saja di kelanjutan ini. Unit komputer Magelang, stasiun laptop dan PC desktop bagus semua berkelas. Mantap, salam informasi teknologi. Oke teman-teman ya, sekarang tibalah saatnya kita akan mengomparasi ya, dimana ini ada merek Acer dan merek Asus. Ini kelas high performer, yaitu diperuntukkan untuk rendering, coding dan gaming ya teman-teman ya, baik arsitek, multimedia, grafis dan gaming profesi atau membuat animasi game. Nah ini kita lihat, kita siapkan sini bengkel 15 untuk menguji kekuatan prosesor, dimana yang Asus itu adalah dengan Asus FX 506, yang sedangkan yang Acer yaitu menggunakan Acer Nitro 5 dengan AN515-57-55XN. Itu bisa dilihat ya untuk rendernya. Sepertinya yang Acer lebih unggul ya, itu ada di Intel Core 5 Gen 11 dengan 11400 melawan dengan prosesor AMD yang ada di Asus ya dengan AMD Ryzen 5 4600H. Ternyata i5 di Acer itu lebih unggul ya teman-teman ya. Intel Core 5 11400 mendapat 1492, sedangkan AMD Ryzen itu di Ryzen 5 4600 mendapat 1308. Oke, sekarang pengujian render kedua ya. Setelah diketahui bahwa i5 Gen 11 11400 itu lebih unggul ya. Tadi bisa dilihat untuk rendering pertamanya dia unggul lebih baik daripada Ryzen 5 dengan 4600H. Sekarang render kedua dimenangkan apalagi ya. Ini adalah pertarungan Acer dan Asus ya. Pilih mana ketika AMD Ryzen 5 4600H ditarungkan dengan i5 generasi ke-11 dengan 11400H. Oke, tetap masih unggul di i5 generasi 11 ya. Apakah ini mengalami penurunan? Coba kita lihat nilainya. Oke, i5 adalah 1427, sedangkan Ryzen 5 adalah 1233. Berarti di sini mengalami penurunan ya di i5 dan di Ryzen. Oke, yang selanjutnya tetap kita akan menguji lagi render yang ketiga kalinya. Nah, kedua tetap masih menangkan di Intel Core 5 yang ada di Acer ya, dengan Acer Nitro 5 di AN51557-55XN.
Nah ini yang ketiga kalinya masih dimenangkan juga, berarti dalam ini hal ini prosesor i5 generasi 11 dengan 11400 itu tetap unggul ya, dia melebihi dari AMD Ryzen 5 dengan 4600H. Oke, masuk jos. Nah itu bisa lihat i5 generasi 11 adalah 1398 dan yang Ryzen 5 adalah 4600H 1212, berarti masih unggulan ini. Dan setelah ini kita akan menguji ya untuk FPS nya ini dapat berapa ya di pengujian Cinebench 15. Kita menguji 3D nya, ini VGA nya sama-sama dengan GTX 1650 yang dipasangkan di Acer dengan i5 dan yang dipasangkan di Asus TUF Gaming dengan FX 506. Itu adalah sama ya dengan GTX 1650 4GB, keduanya sama untuk VGA nya. Berarti i5 ini bisa dibilang mengungguli dari i7 ya di generasi ke-10 ya, bisa dilihat di pengujian vlog sebelum ini ya teman-teman ya. i5 Gen 11 itu mengungguli dari i7 Gen 10 seri gaming. Oke, itu bisa dilihat. Untuk FPS nya kita screenshotkan teman-teman. Nah itu hasilnya. Oke ya. Nah itu bisa dilihat untuk OpenGL nya di Acer, sisi Acer 1117, sedangkan di OpenGL yang ada di AMD Ryzen 71 kacau aduh ya. Terus kemudian untuk CPU nya itu tadi ya, nilainya adalah 1398 dan yang satunya adalah 1212 CP. Dalam hal ini lebih bagus di Intelnya ya kawan-kawan ya, untuk Nvidia nya. Nah sekarang langsung saja kita menguji di game, fokusnya adalah di Acer ya teman-teman ya, karena yang seri Asus TUF Gaming dengan FX 506 itu sudah kita uji di pertemuan sebelum ini ya. Sekarang kita fokusnya di Acer Nitro 5 dengan AN515 5755XN. Nah sebelum ini kita pernah menguji juga dengan seri yang sama, dengan perbedaannya adalah seri belakangnya adalah 52, di mana dia adalah Acer Nitro 5 dengan AN51557-52. Dia menggunakan VGA dengan RTX, sedangkan yang seri ini dengan AN5155755 itu adalah perbedaannya adalah di VGA dengan GTX 1650. Nah ini kita akan menguji di Battlefield 5. Nah ini kita perlihatkan dan kita akan memainkannya ya teman-teman ya. Yang jelas tonton ini akan menambah wawasan teman-teman sekalian ya, dimana kalau yang kemarin itu pernah kita setting ultra, nah yang sekarang pastinya kita akan menurunkan kualitasnya ya. Ini tonton prosesnya dulu ya, yang mana nanti akan mengetahui hasil dari performa produk ini ya, dimana kalau disandingkan VGA GTX dengan i5 Gen 11 di 1650 dan 11405 itu bagus atau tidak ya. Itu bisa dilihat untuk RAM-nya sudah memakan 7GB. Ini maksimal RAM-nya adalah 8GB, dan kemudian untuk CPU-nya itu adalah 72 derajat Celcius, cukup tinggi, dan untuk perolehan CPU-nya adalah cuman 25%. Nah untuk FPS nya masih bertahan di 60. Coba nanti kita lihat, ini karena belum di setting ya teman-teman ya, nanti kita lihat settingannya. Dan untuk yang pertemuan selanjutnya itu juga tidak kalah menarik ya, pokoknya akan kita sajikan yang lebih bagus untuk performanya ya, dan tentunya juga harganya juga tidak yang terlalu wah. Jadi bagaimana kita menikmati seperti moto kita, bagus, murah, berkelas. Kalau ada yang lebih bagus, murah dan berkelas, buat apa cari sesuatu yang lebih mahal? Nah nanti kita lihat hasilnya. Oke, itu adalah permainannya. Sebelumnya kita mau setting dulu ya, kita mau lihat tuh, bisa dilihat untuk settingannya. Kita setting di medium. Itu screenshotnya medium. Oke, nah ini sudah bisa diketahui ya, untuk FPS nya VGA dia adalah 50 kurang lebih, itu tadi sempat turun, dan untuk RAM nya bertahan di 7,4. terus untuk CPU nya cukup tinggi ya, 84 derajat Celcius. Ini hampir sama dengan yang kemarin juga,
Dan untuk penggunaannya dia 80 70%, 73 68 73 itu adalah di sekarang turun di 50-an, tadi ya sempat turun. Ini di season pertama ya, di Battlefield 5. Dan kalau bermain ini pastinya untuk game online lebih bagus ya. Jangan disamakan kalau dengan seri yang kemarin, karena yang seri yang kita upload sebelum ini kan Ryin 3 yang 7000 series ya, dia di IGP di Radeon. Beda dengan ini karena ini kelasnya sudah GTX. Jadi kalau misalnya mau dikomparasikan mestinya yang VGA tambahan ya, dimana biasanya menggunakan RX ya saingannya kalau dengan GTX. Oke, yang sekarang kedua tank ya, tuh udah mulai turun itu RAM-nya. Kalau tak lihat itu sepertinya kemarin nggak boros di RAM ya kalau di seri GTX ya. Speknya yang sama, Intel Core 5. Teman-teman bisa buka lah pokoknya di YouTube kita ya, di yang versi ini di Acer Nitro 5 yang versi RTX ya, ada sudah kita upload di YouTube kita. Itu bisa dilihat. Untuk perjalanannya efeknya tinggi karena mungkin ini tidak banyak yang di render ya teman-teman, jadinya di FPS nya bisa 60 fps. Dan kemudian untuk CPU nya itu 36 42 itu bisa dilihat 85%, 80 derajat Celcius, sorry 85, 83, 87 derajat Celcius untuk suhunya. Oke, stabil di 60 fps ya permainan di Battlefield 5. Cukup asik ya, cukup seru di sini. Dan kita juga lagi prosesi download game yang Red Dead Redemption 2 ya, otomatis yang update sekarang ya. Dan setelah ini kita juga menguji di game PES, dan juga ada game online-nya, nanti tonton pokoknya ya teman-teman ya. Di PES 2023 juga nanti kita akan sajikan. Oke, itu bisa dilihat di situ adalah 60 fps ya, stabil, dan RAM-nya 6,2 dan CPU-nya 85 derajat Celcius. Jadi kalau mau bermain ultra apakah mampu? Mampu sih mampu. Nah, kita sarankan kalau mau ultra, nah teman-teman meningkatkan RAM-nya, dimana RAM ini ditambahkan menjadi 16 GB karena nanti jadi dual channelnya aktif ya, jadi 8. Nanti teman-teman beli yang 8 GB versi DDR4. Nah, dengan PC berapa? PC 3200 bisa dimasukkan di dalam laptop ini. Tapi ya otomatis segelnya pasti pecah. Kalau baru ya itu resikonya ya teman-teman ya. Mending minta bantuan toko sekalian untuk mengupgradekan, karena memang yang berani menjamin garansi itu adalah toko. Nanti toko merekomendasikan atau menanyakan ke service center langsung ya. Jadi minta izin. Nah, seperti itu. Jadi yang pasti kita mau meningkatkan performa itu kalau bisa jangan, harus aman lah, mencari aman, jangan gerusa-gerusu. Nanti misalnya nggak bisa digaransikan eman-eman, kita kan belinya versinya kan beli baru. Oke, sekarang yang ke permainan ketiga itu bisa dilihat di sini, tokonya pinggir jalan, jadi ya kayak gini. Ini sengaja pintunya nggak kita tutup ya, karena memang kalau kita tutup nanti tamunya yang hadir di sini malah dikiranya tokonya tutup. Dan kita sambil menunggu tamu sambil mengedit ya produk ini yang jelas. Oke teman-teman, yang season selanjutnya kita settingannya hack semua. Nah, itu screenshot ya. Apakah mengalami penurunan FPS? Oke. Oh, sekarang menurun ya teman-teman, setelah tadi stabil di 60 fps. Ini di settingan high itu di 55 56 fps 57. Oh, kadang dapat 60 ya, masih dapat 60 ya, tapi tidak stabil. Jadi kalau mau meningkatkan fps seperti yang sudah lalu kita lakukan, yaitu teman-teman harus mengaktifkan dual channel. Untuk RAM-nya itu di 6,6 dan suhunya hampir 90 ya. Oh, sudah sampai 90. Dan untuk performa prosesornya dia di 35%, 3365. Dan
laptop ini cukup asik dan cuman pernah kita uji ya, akhirnya kadang untuk kita bahas yang sebelum ini kita render ya, untuk benchmarknya untuk nilai Snapdragon 15 pernah lo kita uji yang seri ini tuh sampai 1500. Tadi sayangnya cuman kita uji nggak tembus ya, mungkin apa karena pas adem atau gimana, yang jelas itu pernah tembus 1500 ya, seri i5 generasi 11. Berarti bisa dibilang juga ini kalau diimbangkan dengan PC itu sepertinya sama teman-teman ya. Teman-teman bisa cek ya, di PC kita ada di 11.400, itu juga ada di PC. Nah nggak jauh beda. Jadi prosesor yang ada di Acer Nitro 5 ini kok sama. Biasanya PC itu lebih tinggi ya, walaupun itu sama-sama prosesornya ya, sama-sama prosesornya, serinya sama, modelnya sama, itu biasanya lebih unggul PC karena PC lebih maksimal, sedangkan di laptop itu biasanya tenaganya diturunke. Nah ini di 60 fps ya, ini sudah di pertempuran udara dan RAM-nya masih di 6 GB. Ini di settingan high. Terus untuk CPU nya dia 86 derajat Celcius dan pemakaiannya 20, nggak sampai 30. Oh tadi sempat 40%, 34, naik turun. Yang jelas ini nggak apa aja ini, nggak panas ya. Nah itu model kayak gini kalau diaktifkan nitrosennya itu membantu banget ya teman-teman ya. Tapi ya itu apa, baterainya mesti boros. Jadi kalau main seperti ini ya teman-teman harus ditambahi charger ya teman-teman, dan diaktifkan best performer. Jadi karena memang ini memang game berat. Jadi apakah ini bisa untuk jangka panjang? Bisa, masih bisa ya, bertahan di teknologi 2023 untuk game-game terbaru. Dan kalau mau yang seri ke atas biasanya upgrade-nya solusinya 1 RAM. Tapi kalau untuk ngejar Lumion, nah ini kurang ya. Kalau untuk seri yang 2012 itu membutuhkan standarnya itu yang Lumion untuk arsitek ya, untuk yang pakar itu 32 GB ya teman-teman. Jadi ini harus dimaksimalkan kalau untuk ngejar yang Lumion 12. Oke, itu bisa dilihat 60 untuk RAM-nya itu 6 GB ya. Untuk masih sama, untuk CPU nya juga di kisaran 80 sampai 90-an. Oke, ini adalah produk dari Acer Nitro 5 dengan AN515-5755XN. Jadi laptop ini adalah i5 generasi 11 dengan RAM 8 GB dan dipersertai dengan VGA dengan GTX 1650. Jadi kalau dikomparasikan bagaimana dengan nasib di Asus TUF Gaming yang seperti yang tadi kita uji, kok nggak dijadikan satu? Tonton ya teman-teman, harus nonton video saya karena juga ini vlognya juga butuh biaya mahal ya, karena juga kita sempatkan ya. Kalau waktu kita jual itu kadang cuman butuh waktu sebentar ya teman-teman ya. Yang jelas itu teman-teman tidak rugi ya kalau nonton di channel kita, Toko Komputer Magelang, unit komputer Magelang, dimana pengalaman ini sangat berharga. Jadi ketika memilih produk, nah harusnya diteliti dulu. Jadi terkadang masalahnya kalau kita membeli baru tuh kita nggak ngerti teknologinya seperti apa, tipas tuku tekan gone gelo. Nah dengan adanya praktek langsung seperti ini kan menjadikan ilmu tersendiri ya. Jadi kita punya pengalaman, jadi belajar pengalaman itu kan dari wawasan tentunya ya. Jadi nggak harus kita mengalami. Nah misalnya teman-teman kepengen ingin menjadi militer, teman-teman tanya sudah yang masuk di militer ya atau di tentara, nah itu prasyaratnya apa saja. Tapi tentunya tanya yang benar-benar membangun jenengan. Jadi artinya memotivasi, dibutuhkan dengan fisik yang kuat, mental yang kuat. Nah kalau perang seperti ini di kayak game kayak gini juga nggak lari. Jadi emang benar-benar jiwa raganya diserahkan untuk bangsa dan negara ya. Fisik bagus, terus nilai juga baik, orangnya juga cekatan, menjaga disiplin, loyalitas, pokoknya macam-macam lah, standar militer. Itu bisa dilihat ya untuk gamingnya. Kita lari ke game. Nah itu udah 50-52, tadi sempat ngedrop ya ke bawah
ke bawah 50, dan RAM-nya masih bertahan di 6 GB. Terus kemudian untuk CPU, nah itu pemakaiannya adalah 47%, 48. Jadi dalam hal ini asik ya digunakan di laptop ini gamingnya. Ini cerita beda lagi. Kalau perang beneran emang ngeri ya teman-teman ya, bener-bener kalau di sini tamat hidupin lagi komputernya. Kalau nyawa tamat ya sudah. Tapi kalau misalnya mati demi agama, nusa dan bangsa, itu katanya orang-orang soleh itu yang dicari yang seperti itu ya. Jadi mati nggawa ganjaran itu, jadi mati syahid kalau Islam mengatakan. Oke, sekarang naik lagi di beda lokasi, udah di 50, tadi sempat 60. Ini ceritanya mencari orang-orang yang belum mati. Akhirnya mati juga ya, ketahuan. Jadi game tuh juga bisa jadikan pelajaran berharga ya. Jadi di samping seninya kita senang main, tapi juga strategi-strateginya itu tentunya kalau digunakan dalam kehidupan sehari-hari mestinya bagus ya teman-teman ya. Pokoknya ambil positif, kalau ambil negatif pecanduan juga nggak bagus. Jadi kalau menurut saya, kalau laptop sebagus ini mendingan gamenya tuh jangan banyak-banyak. Kalau bisa kita malah buat game. Nah itu malah nguntungnya jadi duit ya, karena juga membuat game itu kalau memang sudah profesinya biasanya tim. Sekelas animasi aja tim. Banyak di Magelang juga yang YouTube sukses ya, itu di konten anak-anak ya, lagu-lagu anak. Saya agak lupa namanya, Lintang Media atau apa itu agak. Nah itu juga dia pintar juga, jago dalam membuat animasi ya. Tentunya memakai PC yang speknya itu juga bisa diandalkan ya, PC atau laptop. Nah laptop ini juga bisa diandalkan buat bermain Blender ya, 3D animasi. Oke, ini masih gameplay ya. Battlefield 5. Nah selanjutnya ini akan kita ganti gamenya dengan permainan sepak bola ya, yang sekarang adalah di, kalau sebelumnya 2021 2022 dan sekarang lari ke 2023, kita sudah mengupgrade-nya ya teman-teman. Di eFootball 2023 sudah kita siapkan di sini. Kita akan uji ya. Kalau di yang seri RT kemarin itu sudah diuji juga yang di 2023. Untuk lebih jelasnya bisa buka-buka di channel kita ya, kayaknya kalau nggak salah 2 minggu sebelum ini ya. Ini sekarang kita buka dulu, dan ini Steam ya teman-teman ya. Nantinya kita juga setelah ini akan memasukkan game online, jadi tidak hanya offline saja, online. Jadi kalau kita mau memasukkan game banyak-banyak juga mungkin karena waktu ya, ini sidik wewes jadi referensi ya, jadi referensi itu bisa dilihat tadi untuk warnanya masih oke, dan tadi ada warna biru. Oke, ini hasilnya di PES eFootball 2022. Nah kita lakukan penyetingan ya teman-teman ya, bahwa game ini merupakan game yang sudah ternama ya, terlebih di pecinta bola. Jadi kalau main yang terbaru teman-teman jangan nyari yang IGP, Integrated Graphic Processor, seperti yang kemarin. Yang Ryzen 3 walaupun dia baru tapi kan grafisnya kurang ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa mencari alternatif lain, meningkatkan dana anggarannya ya. Jadi dimana kalau dengan spek yang tinggi itu baru teman-teman baru nyaman.
Nah, ini adalah di 5 Gen 11 tadi kita singgung lagi, dimana dia adalah good ya di prosesornya 11400H dan 2,7 GHz, up-nya sampai 4,5. untuk RAM-nya dia nggak kepotong ya, kepotong cuma 0,1, tipis banget ya, di 8 GB jadi 7,9. Oke. Dan untuk GPU-nya di sini adalah menggunakan Nvidia GTX 1650, warnanya beige. Ngeri ya. Ini beige ya teman-teman ya. Terus VRAM-nya 3,9 GB dari 4 GB, share-nya 3,9 beige. Jadi memang eFootball 2023 ini butuh teknologi VGA yang cukup mumpuni. Jadi kemarin yang RTX juga nilainya tonton aja yang RTX seperti apa, pokoknya buka. Jadi teman-teman nggak ada ruginya ya kalau memilih, apalagi buat teman-teman yang baru mau mencari laptop baru, atau mungkin ngumpul-ngumpul ke dananya, atau mungkin besok cari bekasnya. Tonton yang barunya seperti ini ya teman-teman. Dan penyusutannya biasanya nggak banyak dari bekasnya. Itu settingannya kita bisa dilihat hack ya teman-teman ya. Kita lihat kan di situ. Ini masih memilih-milih. Emang semakin lama itu generasi semakin berkembang. Yang sekarang Intel sudah meluncur ke generasi ke-13. Kita belum dapat ya. Ke-12 saja masih punya stoknya, tapi belum kita lakukan pengujian. Masih kita simpan di toko. Jadi karena memang yang PC itu apalagi ya, wah ngasih banyak yang nandon. Ya memang harganya nanti kalau dirakit itu mesti ketemunya tinggi-tinggi. Tapi juga kita nyari yang harga-harga murah juga ada. Jadi kalau buat profesional kepengen suka kinerja cepat, untuk khususnya mungkin di Kedu ya atau Magelang, cari prosesor tinggi sulit. Nah, lari ke unit komputer bisa. Kita nge-ready produknya. VGA juga ada di sini ya. Kelas GTX dan RTX kita juga menyediakan. Kalau misalnya teman-teman mau lebih tinggi lagi, kita bisa ngasih sesuatu yang lebih tinggi lagi. Pastinya DP, karena kita juga ada dukungan dari distributor. Itu bisa dilihat ya. Untuk apanya, FPS-nya 50 di settingan naik. Nah, itu untuk RAM-nya 7,2 GB. Ternyata ini tidak sampai 60 ya di GTX 1650. Jadi kalau kemarin yang RTX sampai berapa? Tonton, buka aja karena juga laptopnya juga sama modelnya. Ini bertahan di 50 kurang lebih ya ternyata di GTX 1650. Jadi ditanya, "Mas, apakah Ryzen yang kemarin bisa?" Oh, tidak bisa. Jadi jangan maksa. Kemarin kita ngelakuin yang itu PES 2021 aja setting low. Jadi memang berat ya untuk permainan sepak bola. eFootball 2023 cukup tinggi banget ya teman-teman, itu di setting hack. Jadi kalau mau kualitas grafis lebih baik, nah ini bisa diturunkan untuk settingan Full HD. Jadi teman-teman memilih alternatif HD, wah pasti FPS-nya naik. Atau kalau enggak, ini menurunkan settingannya dari settingan high, yaitu diturunkan ke medium, pasti FPS-nya naik. Jadi menurunkan settingan ke medium, namun resolusi masih di Full HD. Untuk RAM-nya juga mendekati 8 GB ya, sampai 7. Untuk CPU-nya dia nggak panas ya. Artinya CPU-nya pemakaiannya cuma sedikit, dia 80 ya, lumayan. 70-80. Kalau untuk persentasenya adalah 25-30%, 30 naik turun untuk memainkan di eFootball 2023 ya teman-teman ya. Nah, sekarang mendekati 60 FPS-nya. Oh, sudah lumayan, 55, 53, 51, 52. Saran saya, jadi kalau mau meninggikan FPS-nya, teman-teman belilah RAM 8 GB DDR4. Nah, ini yang tak maksud saya tuh kemungkinan, saya cuma berprediksi kemungkinan FPS-nya naik, karena yang sudah terbukti dengan mengaktifkan dual channel itu meningkatkan performa FPS. Itu yang sudah.
yang sudah. Jadi juga RAM-nya tambah adem. Jadi apa ya istilahnya itu lebih bagus lah pokoknya kalau RAM-nya dinaikkan. Karena juga dibikin paketan seperti ini tuh supaya kelihatan tidak mahal ya. Kalau waktu pas coronanya itu mesti inilah harganya serinya tinggi banget ya. Sekarang enggak, di harga 13 jutaan sudah mengantongi dengan VGA RTX. Kalau di sini adalah VGA-nya masih menggunakan GTX 1650. Dan kalau untuk di kelas MSI itu di bawah 11 juta ya. Tapi kalau waktu masih corona itu ada yang sampai menjual di toko-toko ya, toko umumnya, toko yang resmi tentunya, apalagi di mall itu sampai 13 juta. Itu ada yang menjual seperti itu. Mungkin karena juga sewanya mahal atau gimana. Tapi yang jelas waktu itu juga pas waktu naik-naiknya ya, kayaknya di 2022 bulan awal ya, Januari Februari itu harganya masih ngeri-ngeri sedap ya. Karena juga VGA juga rumornya dulu kan tinggi banget ya teman-teman ya, itu sampai harganya wah menggila karena sekarang sudah mulai turun. Di VGA RTX GTX sudah turun ya. Jadi semoga saja di 2023 harganya turun lagi, itu yang diharapkan. Harganya turun, speknya tinggi. Tapi mungkin enggak. Nah ini unek-unek dari bakul. Ya karena juga kalau murah atau harga terjangkau pastinya di toko banyak dicari, diminati. Yang pada intinya kan berprinsip konsumen tuh kepinginnya yang murah, bagus, awet atau aman. Nah seperti itu. Jadi yang dicari seperti itu, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Jadi laptop yang sekencang ini jangan hanya digunakan untuk game saja, manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti kalau teknik ya, teknik arsitek, teknik mesin ya seperti itu ya, terus teknik sipil,